Halo Sobat Finansial, pernahkah kalian merasa bahwa setiap rupiah yang masuk masih belum cukup untuk mewujudkan impian? Di video kali ini kita akan kupas tuntas 10 cara cerdas untuk menambah penghasilan agar hidup lebih berkualitas. Dengan strategi yang teruji dan tips praktis, kalian akan menemukan jalan baru untuk meraih kebebasan finansial. Mari simak sampai habis dan temukan inspirasi yang bisa langsung kalian praktikkan. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, menemukan sumber penghasilan tambahan kini menjadi kebutuhan utama. Tak hanya soal menambah pundi-pundi, tetapi juga membangun mindset yang tepat dalam mengelola keuangan. Video ini hadir untuk mengajak kalian berpikir di luar kotak dan menemukan peluang yang mungkin selama ini tersembunyi. Setiap langkah yang kita bahas akan disertai contoh nyata dan strategi yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika setiap ide kecil yang kalian miliki bisa berkembang menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Bagaimana perubahan hidup yang akan terjadi? Di sini kita akan mengupas berbagai cara dari yang paling sederhana hingga yang memanfaatkan teknologi terkini. Setiap cara disajikan dengan alur yang mengalir, disertai data dan cerita inspiratif yang membuat kalian semakin yakin untuk memulai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menambah penghasilan untuk jadi lebih kaya yang pertama, yaitu adalah membangun sumber pendapatan sampingan yang cerdas. Memulai sumber pendapatan sampingan bisa dimulai dengan hal-hal kecil yang selama ini mungkin terlupakan. Banyak orang yang menemukan cara unik untuk menghasilkan uang dari hobi sehari-hari. Bayangkan, apa jadinya jika setiap aktivitas santai bisa berubah menjadi peluang finansial. Konsep ini mengajarkan kita untuk selalu membuka mata terhadap potensi yang ada di sekitar. Hal ini pun bisa menjadi fondasi untuk mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Cobalah mengidentifikasi keahlian atau hobi yang bisa dikembangkan menjadi usaha sampingan. Misalnya, dari membuat kerajinan tangan hingga menulis blog, semua bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan. Prosesnya memang membutuhkan konsistensi dan kreativitas, namun hasilnya bisa sangat memuaskan. Tak jarang, ide-ide sederhana justru menghasilkan nilai tambah yang besar. Apakah kalian siap untuk menggali potensi diri lebih dalam? Langkah pertama adalah dengan membuat daftar keahlian dan hobi yang kalian miliki. Kemudian evaluasi mana yang memiliki peluang pasar yang cukup besar. Dengan riset sederhana, kalian bisa menentukan langkah yang paling tepat untuk mulai mengembangkan usaha tersebut. Ingat, setiap langkah kecil merupakan bagian dari perjalanan menuju kemandirian finansial. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Penting juga untuk belajar manajemen waktu agar usaha sampingan tidak mengganggu pekerjaan utama. Disiplin dan perencanaan yang matang akan sangat membantu kalian mengatur prioritas. Jadikan setiap momen sebagai investasi untuk masa depan. Sambil terus belajar dan berinovasi, kalian pun bisa meraih hasil yang optimal. Setiap usaha sampingan membutuhkan dedikasi dan kerja keras yang konsisten. Akhirnya jangan lupa untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan usaha kalian. Monitor perkembangan dan adaptasi strategi sesuai dengan dinamika pasar. Dengan semangat pantang menyerah, setiap rintangan pasti dapat diatasi. Teruslah berbagi cerita dan belajar dari pengalaman orang lain yang telah sukses. Dan jika kalian menemukan cara yang efektif, bagikan juga pada komunitas agar semakin banyak yang terinspirasi. Kemudian, cara yang kedua adalah memanfaatkan skill digital untuk keuntungan lebih. Di era digital ini, kemampuan teknologi menjadi modal utama untuk menambah penghasilan. Skill digital seperti desain grafis, coding hingga digital marketing menawarkan peluang besar untuk mendapatkan klien dari berbagai penjuru. Tak heran jika banyak yang beralih ke dunia digital untuk mencari nafkah tambahan. Dengan memanfaatkan platform online, kalian dapat mengubah keahlian menjadi uang yang mengalir setiap hari. Apakah kalian sudah siap mengasah skill digital kalian? Penting untuk terus meningkatkan kompetensi melalui kursus online, webinar, atau belajar otodidak.
Setiap peningkatan skill akan membuka peluang lebih besar untuk proyek-proyek baru. Di balik setiap klik dan layar komputer ada potensi keuntungan yang menunggu untuk digali. Proses belajar memang tak selalu mudah, namun hasilnya sepadan dengan usaha yang kalian curahkan. Dengan konsistensi, kemampuan digital kalian bisa bersaing di pasar global. Selain itu, membangun portofolio yang solid juga sangat penting agar calon klien semakin percaya dengan kemampuan kalian. Buatlah karya terbaik dan pamerkan di situs pribadi atau media sosial profesional. Setiap proyek kecil yang berhasil diselesaikan akan menambah kepercayaan diri dan reputasi kalian. Kalian juga bisa bergabung dengan komunitas digital untuk saling bertukar ide dan peluang. Ingat, kolaborasi seringkali membawa dampak positif yang luar biasa. Di dunia digital, networking juga berperan besar dalam membuka peluang baru. Terlibatlah dalam forum dan grup diskusi karena di sana banyak informasi berharga yang dapat memperluas wawasan. Jaringan yang kuat bisa menjadi jembatan menuju proyek-proyek berbayar dengan imbalan menggiurkan. Kalian pun dapat belajar dari pengalaman para ahli yang telah lebih dulu sukses. Apakah kalian sudah mulai memperluas jaringan digital kalian? Sebagai call to action atau CTA, ayo manfaatkan waktu kalian untuk belajar dan mengembangkan skill digital. Jangan ragu untuk mencoba proyek baru dan membagikan pencapaian di media sosial. Setiap langkah kecil akan membawa kalian semakin dekat pada impian finansial. Tuliskan juga di kolom komentar skill digital apa yang paling kalian kuasai dan ingin kembangkan. Mari bersama-sama menciptakan komunitas kreatif yang mendukung pertumbuhan finansial. Kemudian cara ketiga adalah investasi pintar dengan data terkini. Investasi merupakan salah satu cara efektif untuk menambah penghasilan secara pasif. Di dunia yang semakin terhubung, data dan statistik menjadi alat penting dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas. Menurut data terbaru, pertumbuhan investasi di sektor teknologi menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan informasi yang akurat, kalian bisa menentukan strategi investasi yang tepat sasaran. Sudahkah kalian mengevaluasi portofolio investasi kalian akhir-akhir ini? Mulailah dengan memahami resiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasi. Pasar saham, properti, atau bahkan cryptocurrency memiliki karakteristik masing-masing yang harus dipahami secara mendalam. Data dan analisa pasar yang up-to-date menjadi kunci dalam meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan. Disiplin dalam mengikuti tren dan berita ekonomi juga sangat penting. Ini adalah saat yang tepat untuk mengeksplorasi berbagai pilihan investasi yang ada. Penting untuk memiliki strategi diversifikasi agar resiko tidak terpusat pada satu sektor saja. Diversifikasi portofolio memungkinkan kalian menikmati hasil investasi dari berbagai sumber secara seimbang. Banyak investor sukses yang mengandalkan kombinasi beberapa jenis investasi untuk mencapai kestabilan finansial. Di era digital ini, banyak platform investasi yang menyediakan data real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi, apa strategi investasi yang paling menarik bagi kalian? Tak hanya itu, manfaatkan pula teknologi untuk memantau pergerakan pasar secara otomatis. Aplikasi dan tools investasi kini semakin canggih dan mudah diakses oleh siapa saja. Dengan adanya notifikasi dan analisis berbasis data, kalian bisa segera bertindak saat peluang datang. Teknologi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan ketepatan keputusan investasi kalian. Jadikan inovasi sebagai bagian dari strategi investasi kalian. Akhirnya, ingatlah untuk selalu belajar dan update pengetahuan seputar dunia investasi. Berbagai seminar, workshop, dan kursus online bisa menjadi sumber ilmu yang sangat berguna. Semakin banyak data dan informasi yang kalian miliki, semakin mantap pula langkah investasi kalian. Jadi mari berbagi pengalaman di kolom komentar tentang investasi apa yang paling kalian minati. Kemudian cara yang keempat adalah membangun jaringan dan kolaborasi menguntungkan. Jaringan yang kuat adalah salah satu aset berharga dalam menambah penghasilan. Melalui kolaborasi, peluang baru bisa terbuka dan ide-ide segar pun bermunculan. Kalian tidak pernah tahu siapa yang bisa menjadi partner sukses berikutnya. Di dunia bisnis,
koneksi seringkali menjadi kunci untuk meraih peluang besar. Sudahkah kalian membangun jaringan yang solid? Membangun relasi dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan dan berbagi pengalaman. Mulailah dengan bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan minat dan bidang usaha kalian. Setiap pertemuan bisa menjadi ladang inspirasi dan ide-ide baru. Jangan ragu untuk saling mendukung dan bekerja sama, karena kolaborasi dapat membuka banyak pintu peluang. Ingat, di balik setiap koneksi terdapat potensi pertumbuhan yang luar biasa. Salah satu strategi yang efektif adalah menghadiri seminar, workshop, atau acara networking. Di acara seperti ini, kalian bisa bertemu dengan para profesional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas. Pertanyaan teoritis yaitu, apakah kalian pernah merasa terinspirasi setelah bertemu dengan seseorang yang memiliki visi yang serupa? Setiap pertemuan memberikan peluang untuk belajar dan tumbuh bersama. Manfaatkan setiap kesempatan untuk memperluas jaringan kalian secara konsisten. Tak hanya itu, manfaatkan juga media sosial sebagai alat untuk membangun relasi. Platform seperti LinkedIn, Instagram, atau Twitter bisa menjadi medium yang sangat efektif untuk terhubung dengan para ahli dan pelaku industri. Konten yang kalian bagikan pun bisa menarik perhatian dan membuka kesempatan untuk kolaborasi lebih lanjut. Jadikan interaksi online sebagai langkah awal untuk membangun hubungan profesional yang kuat. Ayo tingkatkan aktivitas networking kalian mulai hari ini. Sebagai penutup, selalu ingat bahwa kesuksesan seringkali datang dari sinergi dan kerjasama. Bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sejalan akan mempercepat pencapaian tujuan finansial kalian. Jangan sungkan untuk menawarkan bantuan atau meminta saran pada sesama. Kemudian, cara menambah penghasilan untuk jadi lebih kaya yang kelima adalah menerapkan kebiasaan hemat dalam bisnis. Kebiasaan hemat bukan berarti mengorbankan kualitas, melainkan mengelola setiap rupiah dengan cerdas. Dalam dunia bisnis, pengeluaran yang efisien bisa menjadi kunci untuk menambah margin keuntungan. Mengatur keuangan dengan disiplin memungkinkan kalian untuk menginvestasikan kembali dana pada peluang yang lebih menguntungkan. Setiap langkah kecil dalam menghemat bisa berdampak besar pada pertumbuhan bisnis kalian. Apakah kalian sudah mulai menerapkan pola pikir hemat dalam keseharian? Mulailah dengan membuat anggaran yang detail dan realistis. Analisa setiap pengeluaran dan cari tahu mana saja yang bisa dioptimalkan. Kebiasaan ini membantu mengidentifikasi area yang masih bisa diperbaiki tanpa mengurangi nilai tambah. Ingat, penghematan bukan tentang mengurangi kualitas, melainkan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Dengan manajemen keuangan yang baik, usaha kalian akan semakin terarah dan berkelanjutan. Implementasikan juga teknologi untuk memonitor pengeluaran secara real-time. Aplikasi pengelolaan keuangan dapat membantu kalian melacak setiap transaksi dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran. Data akurat tentang pengeluaran akan mempermudah kalian dalam mengambil keputusan strategis. Seiring waktu, kebiasaan hemat akan menjadi budaya yang menyatu dalam setiap aspek bisnis. Apakah kalian siap untuk membawa bisnis ke level yang lebih efisien? Dalam perjalanan bisnis, terkadang perlu mengambil keputusan yang berat untuk mengurangi biaya operasional. Namun keputusan seperti ini bisa membuka peluang untuk investasi yang lebih produktif. Pertanyaan retoris yaitu, apakah pengorbanan jangka pendek sepadan dengan keuntungan jangka panjang? Dengan evaluasi yang rutin, kalian dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara penghematan dan investasi. Setiap rupiah yang dihemat adalah modal untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, mari kita mulai praktikkan kebiasaan hemat dari sekarang juga. Bagikan tips hemat favorit kalian di kolom komentar dan bantu penonton lain menemukan cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan besar di masa depan. Kemudian, cara yang keenam adalah mengubah hobi menjadi penghasilan nyata. Siapa bilang hobi hanya untuk bersenang-senang? Banyak hobi yang ternyata memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber penghasilan. Misalnya menulis, fotografi, atau bahkan memasak dapat diubah menjadi usaha yang menghasilkan uang.
Dengan kreativitas dan konsistensi, hobi yang dulu sekedar kegiatan santai, kini bisa menjadi ladang cuan. Sudahkah kalian menemukan hobi yang bisa menginspirasi pundi-pundi keuangan kalian? Langkah awal adalah mengidentifikasi passion kalian dan mencari cara untuk mengkomersialkannya. Mungkin kalian bisa mulai dengan membuat konten di media sosial atau blog pribadi. Cerita sukses dari teman-teman yang berhasil mengubah hobi menjadi bisnis nyata dapat menjadi inspirasi yang tak ternilai. Dengan berbagi karya dan ide, kalian pun bisa menarik perhatian audiens yang lebih luas. Setiap karya unik memiliki potensi untuk menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Tidak jarang hobi yang awalnya hanya dinikmati sendiri kemudian berkembang menjadi komunitas yang solid. Komunitas inilah yang bisa membuka berbagai kesempatan kolaborasi dan pemasaran. Bayangkan, hobi kalian dapat menginspirasi orang lain sekaligus menambah penghasilan secara signifikan. Proses ini membutuhkan waktu dan ketekunan, namun hasilnya bisa sangat memuaskan. Apakah kalian siap menjadikan hobi sebagai jalan menuju kebebasan finansial? Mengubah hobi menjadi penghasilan juga mengajarkan kita untuk terus berinovasi. Kalian bisa bereksperimen dengan berbagai format, misalnya video, artikel, atau bahkan workshop offline. Inovasi inilah yang membuat konten kalian berbeda dan lebih menarik. Dengan pendekatan yang unik, setiap karya tidak hanya dinikmati, tetapi juga dihargai secara finansial. Pertanyaan retorisnya adalah, apalagi yang bisa kalian ciptakan dari passion yang sudah dimiliki? Sebagai ajakan, mulailah dokumentasikan perjalanan kalian dalam mengubah hobi menjadi sumber penghasilan. Ceritakan pengalaman dan tantangan yang ditemui agar penonton juga dapat belajar dari perjalanan kalian. Bagikan cerita ini di kolom komentar dan ajak teman-teman yang memiliki hobi serupa untuk ikut terinspirasi. Kemudian, cara yang ketujuh adalah mengoptimalkan media sosial sebagai ladang bisnis. Media sosial kini telah menjadi platform utama untuk membangun bisnis dan menambah penghasilan. Dengan strategi yang tepat, setiap postingan bisa menjadi peluang untuk menarik perhatian dan membuka peluang bisnis baru. Di balik setiap like dan share, terdapat potensi yang belum tergali. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memberikan akses langsung kepada jutaan calon konsumen. Apakah kalian sudah mengoptimalkan media sosial untuk keuntungan finansial? Mulailah dengan memahami karakteristik masing-masing platform dan audiens yang ada di sana. Setiap platform memiliki ciri khas yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dengan konten yang menarik dan konsisten, kalian bisa membangun komunitas yang loyal dan mendukung. Kombinasikan visual yang memukau dengan caption yang cerdas untuk menciptakan engagement yang tinggi. Ingat, kehadiran online yang kuat adalah modal utama dalam era digital ini. Selain itu, gunakan fitur-fitur unik yang disediakan oleh platform seperti IGTV, Stories, atau Reels untuk mendekatkan diri dengan audiens. Fitur-fitur ini memungkinkan kalian untuk berinteraksi secara lebih personal dan real-time. Dengan pendekatan yang natural dan autentik, penonton akan merasa lebih dekat dan terhubung dengan brand kalian. Setiap interaksi bisa menjadi awal dari hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Seberapa besar potensi media sosial untuk mengubah hidup kalian? Jangan lupa untuk memanfaatkan analitik dan insight yang ada untuk mengevaluasi performa setiap konten. Data dari media sosial akan membantu kalian memahami apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan strategi berbasis data, setiap langkah yang kalian ambil akan semakin terarah dan efektif. Ingat, pengoptimalan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan penyesuaian terus-menerus. Apakah kalian siap untuk membawa media sosial ke level berikutnya? Jadi, ayo bagikan pengalaman kalian dalam mengoptimalkan media sosial di kolom komentar. Ceritakan tips dan trik apa saja yang telah terbukti efektif dalam mengembangkan engagement dan bisnis. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Kemudian, cara yang ke-8 adalah menjalankan bisnis online dengan strategi SEO terbaik. Bisnis online kini semakin digandrungi karena fleksibilitas dan potensi pasar yang luas.
Kunci suksesnya adalah memahami dan menerapkan strategi SEO yang tepat untuk mendongkrak visibilitas di mesin pencari. Dengan optimasi SEO yang cerdas, website atau toko online kalian bisa muncul di halaman pertama Google. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap jumlah pengunjung dan potensi penjualan. Sudahkah kalian mengevaluasi strategi SEO bisnis online kalian? SEO bukan hanya tentang penggunaan kata kunci, melainkan juga tentang kualitas konten dan pengalaman pengguna. Setiap elemen mulai dari judul, meta deskripsi hingga struktur URL memiliki peran penting dalam menarik perhatian algoritma mesin pencari. Data dan statistik terbaru menunjukkan bahwa website dengan optimasi SEO yang baik memiliki peningkatan trafik hingga 50% dalam 6 bulan terakhir. Strategi ini tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga kualitas interaksi. Dengan begitu, bisnis online kalian akan semakin berkembang. Selain itu, konten yang berkualitas dan informatif menjadi magnet utama bagi pengunjung. Buatlah artikel atau video yang tidak hanya menjelaskan produk, tetapi juga memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh calon konsumen. Pendekatan yang natural dan storytelling yang memikat akan membuat penonton betah berlama-lama di situs kalian. Setiap kata yang dipilih harus mampu menambah nilai dan kredibilitas brand kalian. Apakah kalian sudah memaksimalkan potensi konten untuk meningkatkan ranking SEO? Investasikan waktu untuk memahami algoritma terbaru dan tren pencarian. Ikuti perkembangan teknologi dan update dari Google untuk terus menyempurnakan strategi SEO kalian. Dengan menerapkan teknik-teknik terbaru, peluang untuk naik peringkat akan semakin besar. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi dan melakukan audit SEO secara berkala. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membawa hasil signifikan bagi bisnis online kalian. Sebagai ajakan, mari diskusikan di kolom komentar apa saja strategi SEO yang telah kalian terapkan dan hasil yang kalian capai. Bagikan juga tips-tips efektif yang mungkin bisa menginspirasi penonton lain. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam seputar dunia digital marketing lainnya. Kemudian cara yang ke-9 adalah meningkatkan nilai diri melalui pendidikan finansial. Pendidikan finansial merupakan investasi terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Menambah pengetahuan tentang cara mengelola keuangan akan membuka mata kalian terhadap banyak peluang baru. Dengan pemahaman yang mendalam, kalian bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam setiap aspek keuangan. Buku, seminar, dan kursus online adalah sumber ilmu yang tak ternilai. Sudahkah kalian mulai menginvestasikan waktu untuk belajar tentang keuangan? Mengikuti pelatihan dan workshop finansial akan membantu kalian menguasai strategi yang jarang diketahui banyak orang. Di sini pengetahuan bukan hanya tentang teori, tetapi juga penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Cerita sukses para ahli finansial bisa menjadi inspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Setiap informasi yang didapatkan bisa menjadi modal untuk mencapai kebebasan finansial. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Tidak jarang perubahan mindset tentang keuangan datang dari pengalaman pribadi yang mengubah hidup seseorang. Misalnya, ada cerita tentang seseorang yang awalnya kesulitan mengatur keuangan, namun setelah belajar dan menerapkan strategi yang tepat, ia berhasil keluar dari jeratan hutang dan membangun kekayaan. Cerita-cerita seperti ini bisa memotivasi kita untuk terus maju. Pertanyaan retoris yaitu, apakah kita siap untuk mengubah cara pandang kita tentang uang? Setiap pelajaran yang didapatkan akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Teknologi juga menawarkan berbagai platform pembelajaran finansial yang mudah diakses, mulai dari aplikasi edukasi hingga webinar interaktif. Semua dirancang untuk membantu kalian memahami konsep keuangan secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa individu yang terus belajar tentang keuangan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengelola aset. Jadikan setiap sesi belajar sebagai investasi untuk masa depan. Bagaimana kalian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan finansial? Sebagai penutup, ayo mulai tingkatkan nilai diri melalui pendidikan finansial yang berkelanjutan.
Bagikan buku, kursus, atau pengalaman belajar yang pernah kalian coba di kolom komentar. Mari bersama-sama menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam meraih kebebasan finansial. Kemudian, cara menambah penghasilan untuk jadi lebih kaya yang terakhir atau yang ke-10 adalah menerobos batas dengan inovasi dan kreativitas. Di dunia yang terus berubah, inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk menambah penghasilan secara signifikan. Berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman dapat membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tersembunyi. Ide-ide segar yang lahir dari kreativitas kalian bisa menjadi sumber inspirasi sekaligus keuntungan finansial. Jangan takut untuk bereksperimen, karena setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Bagaimana kalian memanfaatkan kreativitas dalam menghadapi tantangan finansial? Mulailah dengan berpikir di luar batasan-batasan konvensional yang ada. Kadang solusi terbaik datang dari ide-ide yang tidak biasa dan penuh imajinasi. Cerita tentang para inovator yang sukses membuktikan bahwa keberanian untuk mencoba bisa mengubah nasib. Setiap langkah inovatif yang kalian ambil akan membentuk masa depan yang lebih cerah. Jadikan kreativitas sebagai senjata utama dalam menaklukkan tantangan keuangan. Di balik setiap inovasi terdapat proses trial and error yang harus dijalani dengan sabar. Kalian mungkin mengalami kegagalan di awal, namun jangan biarkan hal itu mengurangi semangat. Evaluasi dan perbaiki strategi kalian secara berkala agar semakin matang. Setiap ide yang diuji coba akan memberikan wawasan baru yang sangat berharga. Pertanyaan retoris adalah, apakah kita sudah cukup berani untuk terus mencoba hingga menemukan formula sukses? Kolaborasi dengan orang-orang kreatif juga dapat memperkaya ide-ide inovatif kalian. Diskusi dan brainstorming bersama tim atau komunitas akan membuka perspektif baru yang mungkin selama ini terlewatkan. Dengan adanya sinergi, ide-ide brilian pun bisa berkembang lebih cepat dan menghasilkan output yang menguntungkan. Jangan ragu untuk mencari inspirasi dari berbagai sumber dan latar belakang. Inovasi sejati seringkali lahir dari perpaduan beragam pemikiran yang unik. Sebagai penutup, mari kita dorong diri untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas tanpa batas. Bagikan di kolom komentar ide inovatif apa yang sudah pernah kalian coba dan bagaimana hasilnya. Ajak juga teman-teman untuk berbagi pengalaman agar bersama-sama kita dapat menerobos batasan dalam menggapai kekayaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten penuh inspirasi lainnya. Bersama kita ciptakan masa depan yang lebih cemerlang dengan inovasi dan kreativitas. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga berbagai cara menambah penghasilan yang telah dibahas bisa memberikan inspirasi dan membuka peluang baru untuk meraih kebebasan finansial. Setiap langkah yang kita ambil adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba dan terus belajar. Ingat, kunci sukses tidak hanya terletak pada seberapa besar penghasilan yang kita hasilkan, tetapi juga pada bagaimana kita mengelola dan mengembangkan potensi diri. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran berharga dan terus gali ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan finansial. Semoga informasi ini bisa memotivasi kalian untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan meraih mimpi. Dan itu saja untuk video kali ini. Sekian, wassalam.